Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sejarah arsitektur dunia dari masa ke masa. Baiklah, yang pertama, arsitektur Mesir kuno pada tahun 3100 sebelum Masehi sampai 3000 Masehi, di mana gaya arsitektur Mesir kuno ditandai oleh monumen batu besar seperti piramida, Giza, dan Sphinx dengan konstruksi tiang dan balok. Kolomnya berkapital berbentuk tanaman papirus dan banyak bangunan diorientasi menurut rasi bintang. Dan periode digunakan ini abad ke-27 sebelum Masehi, dan salah satu pelopornya yaitu adalah Imhotep. Berikutnya, arsitektur klasik Yunani tahun 900 Masehi, 900 sebelum Masehi sampai 1 Masehi. Arsitektur Yunani kuno kira-kira berjaya pada tahun sekian dan dicirikan oleh bangunan simetris dengan kolom bergaya Dorik, Ionik, dan Korintus, dan penggunaan proporsi matematis yang harmonis. Contoh utamanya adalah kuil-kuil marmer seperti Parthenon di Athena dengan fasad kolom panjang dan hiasan relief yang klasik. Dan salah satu pelopor terkenalnya itu Iktinos atau Iktinus. Lalu berikutnya arsitektur klasik Romawi, yaitu tahun 509 sebelum Masehi sampai 4 Masehi. Arsitektur Romawi menggabungkan gaya Yunani dan inovasi teknik baru, penggunaan beton Romawi dan struktur lengkung serta kubah untuk bangunan kuat berukuran besar. Dan salah satu contoh bangunannya yaitu Colosseum di Pantheon yang megah dan monumental dengan kubah besarnya dan tembok tebal atau sistem lengkung untuk menahan beban berat. Dan salah satu pelopor yang paling terkenal yaitu Vitruvius yang juga meloporkan yaitu Vanitas, Venustas, dan lalu berikutnya adalah arsitektur abad pertengahan, yaitu Kristen awal abad 2 sampai 6 Masehi. Arsitektur Kristen awal berkembang setelah kekristenan diakui banyak gereja. Awal mengambil bentuk basilika Romawi, nef panjang dengan apse melengkung, bangunan berdinding tebal dengan atap kayu, jendela kecil tinggi, dan interior sering dihias mozaik keemasan. Misal contoh bangunannya yaitu Santa Sabina di Roma. Kayak ini menggabungkan warisan Romawi dengan kebutuhan liturgi Kristen abad keempat, masa pemerintahan 306 sampai 337 Masehi. Dan salah satu orang yang melaporkannya yaitu Kaisar Konstantinus I. Lalu berikutnya arsitektur abad pertengahan Byzantium tahun 330 sampai 1453 Masehi. Arsitektur Bizantium adalah arsitektur Romawi Timur dengan kubah besar dan pendetas dan lengkungan melingkar sebagai elemen utamanya. Lalu bangunannya sangat megah dengan mosaik dinding berlapis emas dan fasad bertingkat kubah. Contoh bangunannya itu adalah Hagia Sophia di Konstantinopel. Dan bangunan ini dibuat pada masa pemerintahan Justianus I sekitar tahun 532 sampai 537 Masehi, dan arsitek dan pelopornya yaitu Anthemius. Lalu berikutnya yaitu arsitektur abad pertengahan Romanesque, yaitu arsitektur Romanesque menggabungkan tradisi Romawi dan Bizantium. Fitur utamanya adalah dinding yang sangat tebal, lengkung bundar, pilar besar, kubah tonjolan, dan juga serta menara besar dan susunan fasad yang sederhana. Dan untuk gaya arsitektur ini tidak ada pelopor yang benar-benar orang melopornya, dan gaya arsitektur ini ada pada abad ke-11, dan salah satu contoh bangunannya itu adalah gereja di Château-Michel yang dibangun pada tahun 1010 sampai 1022 Masehi. Berikutnya arsitektur abad pertengahan yaitu Gotik. Arsitektur Gotik menonjolkan dengan lengkung lancip ya, atau runcing, langit-langit rusuk atau revolt, dan penyangga terbang yaitu flying buttress yang memungkinkan dinding lebih tinggi dan jendela kaca patri besar. Dan salah satu contoh bangunannya yaitu adalah Notre Dame. Dan salah satu pelopornya yaitu adalah Abbot Suger. Berikutnya adalah arsitektur Renaissance.
Yang arsitektur Renaissance ini ada pada abad ke-15 sampai ke-16 Masehi. Dan arsitektur ini menghidupkan kembali elemen Yunani Romawi klasik, simetri, proporsi seimbang, menggunakan kolom, lengkung bundar, dan kubah hemisferis. Dan contoh bangunannya yaitu adalah Katedral Florence, Basilika Santo Petrus. Dan di sini menampilkan fasad dan dekorasi klasik, pediment, pilaster, dan arsitekturnya sendiri yang terkenal pada saat itu adalah Filippo Brunelleschi tahun 1377 sampai 1446. Berikutnya arsitektur barok yang ada berawal pada awal abad ke-17 sampai 18 ditandai dengan efek dramatis lengkung besar, ornamental berlebih, berpadukan cahaya gelap dan dekorasi teatrikal. Dan bangunannya sering oval dan tidak simetris, mencerminkan gerakan kemewahan. Dan contoh bangunannya adalah Peter Basilica di Vatikan. Dan salah satu arsitekturnya yaitu Gian Lorenzo. Lalu berikutnya adalah arsitektur Rokoko, memerlukan ketunjukan yang sama dengan sebelumnya, menggunakan kurva, dan salah satu arsitekturnya itu Franco Cavallis. Dan arsitektur modern awal ekletik, ciri khasnya itu memadukan elemen historis berbagai gaya klasik dalam satu bangunan. Dan contoh bangunannya yaitu adalah Gedung Opera yang dibangun oleh Charles Garnier. Lalu berikutnya modern awal neoklasik yang muncul pada awal abad ke-18 sampai ke-19 dan kembali menggunakan aturan Romawi Yunani, yaitu kolom fronton segitiga. Dan salah satu bangunannya yaitu adalah Pantheon Paris dan arsitekturnya adalah Carl Friedrich Schinkel. Lalu berikutnya modern awal art and craft. Tidak ada bangunan yang digunakan secara interior dan pelopornya William Morris. Lalu arsitektur modern pertengahan yaitu International Style menekankan fungsi bentuk minimalis, berbentuk kubus, balok sederhana. Dan salah satu bangunannya yaitu Villa Chauvet di Prancis yang diciptakan oleh Le Corbusier. Lalu modern akhir yaitu postmodern itu tahun 1960 sampai sekarang tentang modernisasi elektrik dan simbolis, dan bangunan sering memadukan gaya historis dan ironis. Dan salah satu pelopor terkenalnya itu adalah Robert Vettori. Sekian, assalamualaikum.